saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, bagian firman Tuhan ini mungkin sudah sering kita dengar, tetapi saya ingin mengajak kita sekali lagi merenungkannya, karena yang dituju oleh firman Tuhan ini ialah saudara dan saya. Orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru, akan menjadi terang di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Paling tidak itu mas. Dan juga lingkungan kerja kita. Mari kita berdoa sebelum berjauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau yang sudah menjadikan kami milik Tuhan dan menjadikan kami sekarang terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami sekali lagi Tuhan untuk memahaminya, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang di lingkungan kami dan di tempat kami bekerja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5, Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Nah, saya ingin membacanya dari ayat yang ke-13, 13 dan 14 saja dulu. Demikian bunyi firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Dua hal. Yang pertama, garam. Sudah tahu, dua fungsi utama garam ialah menjadi penyedap makanan. Kalau makanan tidak, sayur atau lauk tidak diberi garam, kita tahu bahwa itu tidak enak. Karena diberi garam, maka dia menjadi enak. Jadi seperti penyedap rasa. Kemudian yang kedua apa? Pengawet. Kita tahu ikan misalnya diberi garam, kemudian menjadi ikan asin.
Kemudian apalagi daging atau apa kemudian diberi garam, kemudian diawetkan menjadi dendeng atau daging asin. Ini dua fungsi kita yang terutama, saudara sekalian. Seharusnya dimanapun kita berada, kita menjadi alat untuk supaya ruangan, lingkungan di mana kita berada itu, saudara sekalian, saya sudah katakan tadi, di rumah, lingkungan kita, tempat kita tinggal, atau di tempat kerja, dan satu yang jangan pernah dilupakan ialah di lingkungan gerejamu. Jadi ini yang amat sangat penting supaya kita menjadi penyedap rasa di sana. Kehadiran kita ditunggu orang karena kita selalu ngomong yang positif, ngomong yang suatu yang membangun iman satu dengan yang lain, membangun pengharapan bila lingkungan mungkin tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi di sana kita tetap memberi rasa. Misalnya menjadi sponsor atau orang yang mengajak orang lain untuk berbuat baik kepada sesama di lingkungan kita. Bila ada duka cita dan seperti itu, misalnya kita yang duluan datang ke situ memberikan penghiburan atau sedikit sumbangan untuk tetangga kita itu, walaupun mereka orang kaya mungkin, tetapi perhatian kita itu seperti memberi rasa, itu perhatian, ya, persahabatan, kekeluargaan dengan orang lain. Kemudian pengawet apa? Saudara sekalian, kita semua tahu bahwa dunia ini makin lama makin busuk. Itu kata janji firman Tuhan. Ya, karena apa? Semakin banyak orang hidup dalam dosa, ya semakin busuk keadaan dunia ini. Tetapi saudara sekalian, pesannya hari ini ialah bahwa kehadiran saudara sekalian yang sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk, harus menjadi alat pengawet. Bagaimana pengawetnya? Itu terjadi, ikan itu kemudian setelah ditangkap, dibersihkan, digarami, setelah itu dijemur menjadi ikan asin. Itu gunanya untuk tadi garam menjadi pengawet. Oleh sebab itu hari ini mari saya mengajak kita dimanapun kita berada, kita menjadi juru damai, supaya jangan orang berantem, jangan sebaliknya tukang gosip sehingga kemudian mengadu domba orang. Tidak boleh seperti itu. Apabila sudah benar, sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk. Yang kedua tadi katakan terang. Ya kita semua sudah tahu. Gabungkan ayat ini tadi dengan Mazmur 119 ayat 105. Kata firman Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita pada zaman dulu, ya. Untuk sekarang, ya saya bukan mau mengubah firman Tuhan sekali. Maksudnya yang lebih mudah kita mengerti, yaitu yang untuk jarak dekat kita menggunakan senter. Makin lama sekarang makin canggih senternya, sehingga senter itu bisa dicas ulang. Saya juga punya di rumah sini yang bisa jadi senter, bisa jadi penerang, karena kadang-kadang listrik mati. Saudara sekalian, itu gunanya kita untuk menjadi alat penunjuk jalan kepada orang, supaya orang tidak jatuh. Berani menasihati orang kalau kita lihat ia sudah mulai miring-miring, sudah mendekati jurang. Beritahu dia bahwa dia mendengar atau tidak itu urusan lain. Tetapi sudah mengeluarkan perkataan menasihati orang itu karena sudah punya pengalaman dulu waktu masih hidup dalam dosa. Saya pernah terperosok ke jurang itu. Sekarang melihat orang lain mau menuju ke jurang itu adalah tanggung jawab kita. Nanti selesai, bacalah saudara sekalian itu Yeskel 3 dan 33, pasal 3 dan pasal 33. Di sana kalau saudara tidak menasihati orang yang berdosa, saudara akan dituntut darahnya pada kepalamu. Jadi tolong ingat itu baik-baik. Jadi terang pada jalan kita. Nah, kemudian apa yang lain? Yang sekarang ada
itu penerangan jalan, saudara sekalian. Jadi betapa kita kadang-kadang takut walaupun kita naik mobil, apalagi naik motor. Kalau jalan itu memang gelap, apalagi lewat hutan, begitu ya. Jadi itu yang sangat berbahaya untuk kita melewatinya kalau tidak ada lampu. Tetapi karena ada lampu penerangan jalan, saudara sekalian, maka kita merasa lebih aman. Harusnya kehadiran kita terjadi seperti itu, di mana kehadiran kita orang merasa lebih aman, lebih nyaman, karena kita datang membawa terang, berbicara hal yang positif, dan tidak pernah ngompori orang satu dengan yang lain. Sehingga kita datang membawa terang dan membawa damai. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami semua, Tuhan, semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini, supaya mereka semua mau menjadi alat pengawet, alat membuat suasana menjadi nyaman dan juga menjadi terang, sehingga orang tidak hidup dalam ketakutan dan rasa khawatir menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.